pernapasan. Sistem pernapasan adalah memasuk oksigen ke tubuh dan membuang karbon dioksida. Yang pertama, ventilasi paru. Ventilasi paru adalah udara harus keluar masuk paru-paru agar gas-gas yang ada di kantung udara tersebut terus-menerus disegarkan. Dan proses ini biasa disebut dengan sistem pernapasan. Yang pertama, respirasi eksternal, itu pertukaran gas antara darah dan paru dan alveoli harus terjadi. Yang kedua, transportasi gas pernapasan, oksigen dan karbon dioksida harus diangkut dari paru-paru dan sel-sel jaringan tubuh melalui aliran darah. Dan yang ketiga, respirasi internal, pada kapiler sistemik pertukaran gas harus dilakukan antara darah dan sel jaringan. Dan yang keempat, inspirasi, udara mengalir ke paru-paru dan dada melebar ke samping. Berikut anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Yang pertama, hidung. Hidung adalah satu-satunya bagian sistem pernapasan yang terlihat secara eksternal. Terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, reseptor penciuman, mukosa pernapasan. Yang kedua, faring. Faring berfungsi sebagai jalur umum untuk makanan dan udara. Bagian dari faring, udara memasuki bagian superior. Yang ketiga, pangkal tenggorokan atau laring atau kotak suara mengarahkan udara dan makanan ke saluran yang tepat dan berperan dalam ucapan. Strukturnya terletak di inferior faring. Ia dibentuk oleh 8 tulang rawan, hialin kaku dan lipatan tulang rawan elastis berbentuk sendok epiglotis. Yang keempat, trakea. Trakea cukup kaku karena dindingnya berbentuk hialin C, bagian cincin yang terbuka berbatasan dengan esofagus dan memungkinkannya melebar ke anterior. Trakea dilapisi dengan mukosa bersila yang berdenyut terus-menerus dan dalam arah yang berlawanan dengan arah udara yang masuk saat mereka mendorong lendir. Dan yang kelima, paru-paru. Paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus, paru-paru kanan memiliki 3 lobus. Yang pertama, pleura. Pleura adalah membran selaput tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Fungsinya untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Yang kedua, bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan trakea. Yang ketiga, bronchiolus adalah cabang terkecil dari bronkus yang tidak memiliki kelenjar atau tulang rawan. Dan yang keempat, alveoli adalah rongga berbentuk cakung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua adalah pembahasan sistem metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kimiawi yang terjadi di dalam sel berupa pengumpulan dan pemecahan nutrisi. Tujuannya, proses metabolisme memiliki 4 fungsi. Yang pertama, mengubah nutrisi makanan menjadi presekutor untuk membangun biomolekul sel. Yang kedua, mengonversi nutrisi makanan menjadi bahan bakar untuk menyusun unit-unit pembangunan menjadi protein. Yang ketiga, untuk memperoleh energi kimia dalam bentuk ATP dari hasil degradasi zat-zat makanan yang kaya akan energi yang berasal dari lingkungan. Dan yang terakhir, untuk mengeliminasi zat sisa yang tidak diperlukan dan mengeluarkan racun dari tubuh. Tahapan metabolisme. Metabolisme dibedakan menjadi katabolisme pemecahan dan anabolisme penyusunan. Berikut penjelasan katabolisme dan anabolisme. Yang pertama, katabolisme merupakan peristiwa pemecahan nutrisi serta pembakaran kalori dari makanan yang kemudian digunakan oleh tubuh sebagai energi. Dan anabolisme adalah proses memperbarui dan memperbaiki sel-sel tubuh melalui pembakaran kalori menggunakan energi yang dihasilkan tubuh melalui proses katabolisme. Adapun faktor yang mempengaruhi metabolisme, berikut beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat metabolisme, yaitu ukuran tubuh, jenis kelamin, umur, konsumsi makanan dan minuman, hormon, dan kehamilan. Dan adapun cara meningkatkan metabolisme tubuh, berikut beberapa cara meningkatkan metabolisme tubuh. Yang pertama, berolahraga. Yang kedua, mengonsumsi makanan berprotein. Yang ketiga, asupan cairan yang cukup.
Dan yang ketiga, pembahasan tentang sistem pencernaan manusia. Secara umum, proses pencernaan terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil, sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai di mulut. Terdapat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua, kerongkongan. Esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf C yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Dan yang keempat, hati. Hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Yang kelima, usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Yang keenam, usus besar. Usus besar merupakan huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, colon, dan rektum. Yang ketujuh, rektum dan anus. Sisi ini berisi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh.